Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rival Arnold Ngofangari, SPD, GR calon guru penggerak Angkatan 8, dari SMP Negeri 1 Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, modul 1.4, Budaya Positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebagai guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, membuat keyakinan bersama di sekolah atau di kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak cara bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami, bahkan menyadari sikap dan perilakunya, berdasarkan motivasi intrinsiknya bukan akibat paksaan, hukuman ataupun pujian. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid. Jika murid terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal, agar murid menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penting untuk menghindari pemberian hukuman dan pemberian reward yang berlebihan, guna meminimalkan motivasi eksternal pada murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yakni, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan diantaranya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu, pendidikan yang berpihak pada murid, dengan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Kolaborasi antara semua anggota sekolah, dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama, akan mendorong terwujudnya budaya positif. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah, terbentuknya budaya positif agar terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi ini dibutuhkan upaya kolaboratif, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait dengan reward atau penghargaan. Saya menyadari bahwa selama ini yang saya lakukan terkait dengan pemberian reward kepada murid ternyata memberikan dampak negatif bagi mereka, seperti mematikan kreativitas murid, merusak hubungan, dan mengurangi ketepatan. Penghargaan dapat bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai teman dan penghukum, seharusnya sebagai manajer, dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Saya merasa sangat termotivasi dan berkomitmen untuk terus memperbaiki diri, sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah, perlahan tapi pasti motivasi intrinsik mulai muncul pada diri murid, untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Namun, hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan teman. Yang membuat saya sering merasa bersalah, karena sering memberikan hukuman saat murid berbuat kesalahan dan menganggap siswa sebagai teman. Saya tidak menyadari yang saya lakukan, tidak membuat murid menjadi mandiri. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernah, namun sebelumnya, saya hanya menggunakan satu tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu, menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti, tidak ada manusia yang sempurna kok. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Hal lain yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif, adalah, melakukan kolaborasi antara guru dan orang tua siswa. Budaya positif ini tidak harus dilakukan di dalam kelas atau di sekolah saja, tetapi juga di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun mereka berada. Terima kasih, salam dan bahagia.